Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raihan Anaf Nafisa dari kelas 2 D4 ITA NRP 31206000012. Baiklah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal framework Y Basic dan Advance. Untuk basicnya nanti saya akan menginstalnya menggunakan template dengan menginstal. Lalu untuk advance-nya saya akan menginstalnya menggunakan Composer. Baiklah, untuk pertama yang akan saya praktekkan adalah menginstal basic-nya terlebih dahulu. Yang kita perlukan pertama adalah kita perlu mengunduh template basic-nya itu sendiri, yaitu kita bisa mengunduhnya di website yframework.com. Nah, jika sudah di websitenya, kita klik menu More sini, lalu pilih Download Y. Nah, lalu kita scroll aja sini sampai di bagian Install from an archive file. Di sini ada dua pilihan, ada Y2 with Basic Application Template dan juga ada Y2 with Advanced Application Template. Tapi karena yang kita perlukan pertama adalah Basic Application Template, jadi kita klik Basic Application Template ini. Tapi karena di sini saya sudah mengunduhnya, jadi langsung saja membuka foldernya. Sini, nah ada Y, lalu kita ekstrak. Nah, karena ini saya memberikan contohnya menggunakan SMPP, jadi untuk APC servernya menggunakan SMPP, jadi kita perlu ekstrak file basic ini di dalam folder htdoc. Htdoc-nya ada di dalam folder SMPP. Sini. Kita ekstrak di dalam htdoc ini. Oke, tunggu sebentar. Baiklah, udah selesai. Untuk langkah selanjutnya yang kita perlukan adalah mengedit salah satu file di dalam folder basic ini. Caranya kita buka foldernya di Visual Studio Code. Ini kita open C SMPP htdoc. Ini kita pilih folder basic, kita open. Nah, yang perlu kita edit itu ada di dalam folder config. Lalu ini ada web.php, kita buka aja. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah di cookie validation key-nya. Di sini karena tadi kita installnya dengan cara mengekstrak file, mengekstrak RAR, jadi cookie validation key-nya itu masih kosong. Jadi kita harus mengisinya dengan cara manual. Di sini saya contoh isi contoh cookie validation. Nah, ini. Jika sudah, kita save filenya. Lalu pastikan untuk Apache-nya di SMPP ini udah menyala, udah hijau seperti ini. Jika sudah benar-benar menyala, kita buka browser. Nah, sini kita buka browser, lalu kita langsung tes saja dengan cara mengklik localhost, terus nama folder tadi basic, lalu web. Nah, ini kita enter. Nah, oke. Jika tampilannya sudah seperti ini, itu tandanya basic template-nya tadi udah berhasil diinstal dengan aman. Oke, udah itu untuk cara pertama. Lalu untuk cara keduanya yaitu install framework Y Advanced dengan cara menggunakan Composer. Ini caranya sedikit berbeda. Yang pertama kita perlukan adalah menginstal komposernya itu sendiri. Nah, karena di sini saya sudah menginstal Composer, untuk langkah selanjutnya kita langsung buka command prompt, ketikkan aja cmd di sini. Ini lalu kita cek komposernya dulu dengan cara mengetikkan composer version seperti ini, lalu enter. Nah, sini sudah tertuliskan composer version 2.1.6. Nah, ini tandanya sudah terinstall. Lalu untuk langkah selanjutnya kita masuk ke directory htdoc. Caranya tinggal ini copy aja seperti ini, lalu kita ketikkan cd dan paste, enter. Nah, seperti ini sudah masuk ke dalam directory htdoc. Jika sudah masuk ke dalam directory htdoc, untuk langkah selanjutnya kita langsung saja menge-create advanced template-nya dengan cara mengetikkan
composer, create project, prefer this, ini ysoft, y2 app. Nah, karena di sini yang kita perlukan adalah advanced template-nya, jadi setelah app ini yang perlu kita tulis adalah advanced seperti ini. Tapi jika kita perlu menginstal basic, kita ganti advance-nya ini menjadi basic seperti ini. Oke, langsung saja kita tulis advance seperti ini, lalu spasi. Nah, setelah spasi ini kita tempat untuk menuliskan nama filenya itu sendiri. Contoh saya akan memberi nama file advance juga seperti ini. Lalu jika sudah, kita enter. Nah, udah creating. Kita tunggu. Di sini mungkin akan sedikit memakan waktu, tapi gak apa, kita tunggu aja. Oke, kita tunggu dulu. Nah, oke. Jika sudah keluar output seperti ini tandanya sudah selesai. Lalu untuk tahap selanjutnya, kita masuk ke dalam folder advance tadi yang kita tuliskan di akhir. cd dengan cara cd advance. Ini nama foldernya. Lalu kita enter. Nah, sudah masuk. Untuk langkah selanjutnya kita melakukan php init. Nah, karena kita ini ada di tahap development, jadi kita pilih yang development dengan cara mengetikkan 0. Seperti ini. Enter, lalu yes. Nah, ada tulisan initialization complete. Nah, untuk cara selanjutnya, kita perlu mengedit beberapa file dulu. Salah satu file juga di dalam folder advance tadi ini dengan cara yang sama. Kita buka Visual Studio Code, lalu kita buka foldernya tadi. Tdoc advance, ini kita buka foldernya. Oh ya, yang perlu kita ketahui juga untuk cara menginstal lewat komposer tadi, jadi itu ada yang berbeda, yaitu di cookie validation key-nya. Ini akan terisi otomatis dan juga secara random isinya. Beda dengan cara yang tadi kita menginstalnya menggunakan extractor, itu kita perlu mengisinya manual. Tapi jika menginstalnya dengan komposer tadi, itu otomatis terisi sendiri. Ini untuk yang di bagian back-end-nya. Untuk yang di bagian front-end-nya itu juga sama. Front-end, config, main local.php. Ini juga sama, sudah terisi otomatis. Baiklah, yang perlu kita edit di sini sebenarnya ada di dalam folder common. Terus ke folder config, lalu kita pilih ini main local.php. Nah, di sini ada db name. Ya, ini yang kita perlu ganti juga. Itu untuk nama database-nya terserah mau kita beri nama apa. Ini saya contoh db advance seperti ini. Kita tulis db advance seperti ini. Lalu karena ini saya hanya tutorial, jadi untuk username dan passwordnya ini tidak saya ganti,
Tapi kalau misalkan nanti ini untuk di online kan beneran, username dan password ini perlu untuk diganti, kita buat lagi agar lebih aman. Oke, langsung sudah. Nah, untuk langkah selanjutnya kita pastikan untuk MySQL di SMPP ini udah benar-benar nyala. Kita start dulu. Nah, sampai hijau seperti ini tandanya udah menyala. Dan lalu kita buka browser. Nah, di sini kita buka localhost phpMyAdmin. Nah, sini. Nah, selanjutnya kita buka database. Kita bikin database baru dengan klik new di sini. Kita tunggu. Nah, ini ada create database. Ini untuk database name-nya kita samakan dengan yang kita tulis tadi di main lokalnya ini. dbname db_advance. Kita samakan db advance. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita create. Nah, untuk database-nya sendiri kita biarkan kosong terlebih dahulu. Tidak ada isinya, nggak apa-apa. Untuk langkah selanjutnya kita kembali ke command prompt tadi, ke cmd-nya. Nah, seperti ini. Kita untuk tahap selanjutnya kita melakukan migration dengan cara mengetikkan php migrate seperti ini. Lalu kita yes. Ada tulisan migrate up successfully, tandanya migration-nya sudah berhasil. Lalu kita kembali ke phpMyAdmin, kita klik structure ini. Nah, otomatis strukturnya akan terisi dengan dua tabel, yaitu ada tabel migration dan juga user. Oke, jika sudah kita langsung, kita cek dulu di tabel user. Nah, di sini masih kosong ya, belum ada isinya, karena kita belum menambahkan atau belum melakukan registrasi. Lalu untuk selanjutnya kita langsung jalankan framework key-nya tadi dengan mengetikkan localhost, nama foldernya tadi advance, terus ini terserah ada dua pilihan, ada front end dan juga ada back end. Ini untuk yang pertama saya akan contohkan front end-nya terlebih dahulu. Lalu ketik web, lalu kita enter. Nah, ini untuk tampilan front end-nya. Lalu untuk tampilan back end-nya kita ganti front end ini menjadi back end. Seperti ini, kita enter. Nah, ini untuk tampilan backend-nya. Tampilan backend-nya akan cuman ada tampilan login saja. Tapi kita ini belum bisa login karena belum ada usernya. Jadi langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah sign up. Di sini kita sign up dulu. Kita tulis username-nya, terserah. Ini saya tulis Raihan untuk username-nya. Untuk emailnya saya contoh ada raihan@r.c. Ini contoh. Lalu untuk passwordnya contoh Raihan123. Ini kita sign up. Nah, ada tulisan thank you for registration, please check your inbox for verification email. Tapi ini sebenarnya tidak dikirim ke email beneran. Jadi ya langsung saja kita coba. Tapi untuk percobaan pertama ini ketika sudah bikin seperti ini, kita langsung coba login tuh masih akan error. Nih, saya coba Raihan123. Nah, ini akan error, tulisannya incorrect username or password. Tapi sebenarnya bukan salah username atau bukan salah passwordnya, melainkan akunnya ini, username-nya ini masih mati, belum aktif. Bagaimana ngeceknya? Itu kita ceknya di tabel user tadi, di database DB Advance. Kita buka DB Advance, lalu ke tabel user. Nah, ini tadi kita sudah sign up, udah nambah otomatis satu ya, username Raihan. Lalu kita ceknya ada di status. Ini ada status tulisannya 9. Status 9 ini tandanya akun ini masih belum aktif. Bagaimana untuk mengaktifkannya? Untuk mengaktifkannya tinggal ganti statusnya ini dari 9 menjadi 10 seperti ini. Lalu kita enter. Nah, ini udah selesai ya. Langsung kita coba untuk login lagi. Raihan123 seperti ini. Lalu kita enter. Nah, akan berhasil. Tulisannya logout Raihan. Nah, seperti itu. Jadi ini tandanya sudah berhasil untuk instalasi framework key advance menggunakan Composer. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.